Ya, bagaimana persiapan DPR menjelang pidato kenegaraan Presiden mengenai nota keuangan dan RAPBN 2017? Ya, kita simak lanjutan wawancara Fitri Megantara bersama Ketua DPR RI Ade Komarudin. Halo, kembali kami lanjutkan Pak Ade, untuk pidato nota keuangan dan juga RAPBN, menurut Anda sendiri apa sih sebetulnya arti penting agenda ataupun acara ini? Kata Bung Karno, kemerdekaan itu maknanya adalah merupakan jembatan emas untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran, untuk keadilan rakyat Indonesia. Nah, karena dia jembatan emas, pasti kita harus implementasikan, harus realisasikan. Untuk jembatan emas itu maka harus ada anggaran negara. Untuk bagaimana menuju kepada bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas untuk kemakmuran itu harus ada nota anggaran, nota keuangan. Nah, Presiden menyampaikan nota keuangan itu adalah dalam rangka meniti menjalani jembatan emas menuju kemakmuran itu. Nah, tentu dengan keadaan dunia sekarang yang ekonominya melambat, kemudian banyak negara juga pertumbuhannya minus, ya dunia lagi prihatin, tentu dampaknya kepada Indonesia juga ada. Nah, tentu nanti yang disodorkan, yang disuguhkan oleh Presiden pasti yang realistis, yang sesuai dengan kemampuan kita. Keadaan dunia seperti ini, ya kita akan bagaimana, nanti kita tunggu Presiden menyampaikan. Mudah-mudahan kita berharap nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden itu tetap bisa menjawab keinginan rakyat agar negeri ini kian hari kian maju, pertumbuhan ekonominya tetap bagus, kemudian kemiskinan makin hari makin hilang, nah kemudian masyarakat makin sehat, pendidikannya makin bagus, kira-kira begitu. Oke, Pak Ade, ini kan dari pemerintah sendiri ada rencana pemangkasan anggaran seperti itu. Menurut Anda, apakah ini akan kemudian mengganggu program-program pembangunan atau bagaimana tanggapan dari DPR? Untuk jangka pendek, pasti itu sedikit mengganggu. Tapi tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Ini untuk ada kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Ini nanti berkaitan dengan kepercayaan investor kepada Indonesia. Kalau struktur anggaran kita, negara kita dari segi anggaran kredibel, para investor pasti kita harus yakin, kita percaya, duit kita aman kalau kita tanam, kita investasikan di Indonesia, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan anggaran yang realistis, walaupun dipotong, ya kita sementara ya narik napas lah, mengecangkan ikat pinggang untuk ke depan lebih baik lagi. Oke. Pak Ade, biasanya setiap agenda sidang ada kemudian perbedaan pendapat mungkin antara fraksi-fraksi, terutama ini untuk pemaparan nota keuangan dan juga RAPBN. Dari Anda sebagai Ketua DPR ini bagaimana? Apakah kemudian nanti pidato nota keuangan dan juga RAPBN akan diwarnai dengan interupsi atau sudah ada himbauan dari Anda sendiri kepada fraksi-fraksi untuk konsolidasi di internal terlebih dahulu? Saya tidak memberikan himbauan, tetapi tentu sebagaimana biasanya ini kan penyampaian secara resmi, pembahasan tidak di sini, pembahasan nanti di komisi-komisi di Badan Anggaran. Jadi silakan fraksi-fraksi mendalami itu di komisi-komisi dan di Badan Anggaran. Di sini itu penyampaian secara resmi kepada seluruh bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia sangat paham keadaan negara, paham anggaran negara, dan apa yang akan pemerintah lakukan kepada rakyatnya yang dipimpinnya. Nah, itu tentu kita dengarkan dengan baik, dengan seksama, dengan tertib, ya, saling menghargai eksekutif dan legislatif. Nah, supaya nanti pendalaman, ya, berbeda pendapat, itu indahnya demokrasi justru itu. Kita berharap nanti perdebatan terjadi di dalam parlemen pada saat pembahasan, bukan di arena yang untuk disampaikan kepada rakyat. Baik, Pak Ade, pertanyaan terakhir, artinya ini harapan dari DPR terhadap nanti pidato nota keuangan yang akan disampaikan, postur RAPBN yang nanti juga akan disuguhkan, ini seperti apa? Kita tunggu, itu semua tergantung Presiden. Ya, kita berharap nota keuangan yang disampaikan Presiden betul-betul bisa menjawab kebutuhan rakyat, dan mudah-mudahan rakyat juga paham keadaan ekonomi global yang sangat berdampak kepada keadaan ekonomi kita. Kita tidak boleh besar pasak dari tiang. Kita juga nggak boleh sampai bermimpi terlalu tinggi tidak menginjak bumi. Nah, mudah-mudahan
anggaran dari Presiden realistik, dan insya Allah saya kira realistik sesuai dengan harapan kita semua agar postur APBN kita dipercaya oleh publik. Tuh, bukan hanya publik dalam negeri tapi juga luar negeri, para investor. Baik, harapan kita semua seperti itu ya Pak Ade. Baik Pak Ade, terima kasih telah berbincang bersama kami. Terima kasih Mbak Rara. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ketua DPR Republik Indonesia Bapak Ade Komarudin.